Ya, itu aja dari topik pertama. Sekarang kita masuk ke topik kedua. Di topik kedua ini, topiknya adalah menavigasi tantangan, pengembangan, dan investasi dalam energi geotermal. Menilik solusi ketidakbankable harga dalam fase pengembangan panas bumi dari sisi non-teknis atau lebih tepatnya dalam policy factor yang berimplikasi pada bankability, permasalahan lambatnya pengembangan panas bumi dapat dibagi menjadi dua, yakni permasalahan dalam fase produksi dan fase distribusi. Dalam fase produksi ini, permasalahan yang paling gencar didiskusikan adalah tingginya investasi awal dalam proses pengembangan panas bumi. Dalam fase produksi ini, panas bumi dapat dibagi menjadi dua, yaitu proses eksplorasi dan proses eksploitasi. Agar kedua proses tersebut berjalan lancar, diperlukan suatu kebijakan dapat meyakinkan investor bahwa dalam fase ini memiliki resiko yang sangat minim. Namun kenyataannya pada saat ini belum ada kebijakan efektif yang menjamin bahwa fase eksplorasi ini memiliki resiko yang sangat minim. Adanya kebijakan yang efektif untuk menjamin bahwa fase ini memiliki resiko yang minim bila risiko kegagalan tersebut sepenuhnya ditanggung pelaku usaha, akan sulit mengharapkan investasi dan pengembangan panas bumi. Oleh karena itu, apa solusi yang tepat untuk meyakinkan perbankan dalam usaha mengembangkan potensi panas bumi dalam fase produksi ini? Kemudian, jika solusinya berupa jaminan, apa jaminan yang tepat untuk ditawarkan dari pemerintah kepada pengembang baik dari tahap eksplorasi maupun eksploitasi? Mungkin ada tanggapan? Mungkin dari aku dulu ya. Ya benar, seperti yang dibilang Mas Fadil tadi bahwa sekarang tuh tantangan paling besar dalam pengembangan panas bumi yang faktanya bahwa panas bumi adalah salah satu pembangkit yang bisa menggantikan PLTU karena sifatnya yang baseload tadi itu kan. Tapi nyatanya juga ada beberapa tantangan lain gitu seperti yang dari awal tadi, mulai dari masalah dengan warganya, tapi juga ada tantangan lain yakni masalah dari sisi ekonominya. Bahwa dari sisi ekonomi sekarang itu tantangannya ada empat gitu. Yang pertama, kegiatan eksplorasi ini memiliki resiko yang besar gitu. Bahwa saya pernah membaca bahwa resiko dari misal kita dari waktu studi ini bisa membawa 8 megawatt gitu. Tapi bisa saja waktu udah dilakukan eksplorasi, wah ternyata di dalam cuma turun gitu, dua ngedrop banget gitu. Dan bisa dipresentasikan juga bahwa kemungkinan berhasilnya itu hanya mencapai 50% gitu. Dan itu tentu membutuhkan strategi lain bahwa ini harus dijamin gitu. Harus dijamin bahwa biar badan pemegang panas buminya itu nggak rugi, dan kedepannya juga investor mau untuk mengembang untuk berinvest ke badan pengawas panas bumi itu. Dan kedua, yang kedua, tantangan kedua adalah geothermal kebanyakan itu berada di daerah pegunungan, yang mana untuk infrastruktur ke sana juga membutuhkan biaya juga gitu. Betul. Sehingga ya transport juga, transport dan aksesibilitasnya juga kan. Dan itu juga membutuhkan biaya yang banyak juga. Dan yang ketiga juga tahap pengembangan yang lama. Saya baca juga bahwa tahap preliminary studinya itu aja membutuhkan waktu yang cukup lama, itu 6 sampai 8 tahun, dan tahap segitu lama juga nggak mungkin kan nggak mengeluarkan biaya sedikit pun, pasti biayanya juga yang dibutuhkan juga banyak. Dan yang keempat juga yang terakhir, tahap eksploitasinya, yang mana bagaimana kita bisa membuat suatu sistem perpipaan yang jika akan scaling di depannya gitu biar lebih lancar terus gitu. Dan itu juga membutuhkan studi yang membutuhkan biaya besar juga gitu. Nah, sehingga dari tantangan-tantangan tersebut membutuhkan harus membutuhkan sebuah solusi bagaimana di tahap awal ini badan pengembang panas bumi nggak harus menombok banyak gitu. Nah, kalau menombok banyak dan kalau resikonya ternyata buruk, ya gimana, mana ada orang yang mau investor menginvest ke situ kan. Nah, sekarang sewaktu saya baca juga bahwa saat ini sebenarnya pemerintah juga udah turut serta menjamin di fase eksplorasi, yang mana yang saya tahu pemerintah bekerja sama dengan PT SMI juga, atau sarana multi infrastruktur. Dia juga ikut menjamin bahwa di resiko eksplorasi ini udah ditanggung mereka nih. Jadi badan pengembang panas bumi nggak perlu mengkhawatirkan itu. Jadi ya kita tinggal fokus ke bagian sisi eksploitasinya. Tapi di fase eksploitasi sendiri saat ini nih belum ada jaminan dari pemerintah untuk membuktikan bahwa di eksploitasi ini akan memberikan produksi yang
maksimal gitu. Nah, sehingga saat ini harusnya pemerintah juga turut serta ikut menjamin bahwa di fase eksploitasi ini juga memberikan hasil yang maksimal gitu menurut saya. Oke. Mungkin intinya dari Mas Abdi ini lebih ke apa ya? Jaminan bagaimana apa ya? Finansial bagi perusahaan tuh lebih terjamin biar dia tuh nggak mengalami resiko yang tinggi dalam eksplorasi maupun eksploitasinya. Ya, soalnya kalau misal resiko eksplorasi tinggi juga dan misal yang didapatkan wah ternyata beneran buruk nih. Ya, bank pasti akan mikir-mikir ke depannya kan, makanya tadi Mas Fadil bilang panas bumi ini tidak bankable gitu kan. Betul. Makanya. Nah, sebenarnya ada lagi sisi yang lain lagi di samping dari sisi produksi juga kan. Tadi juga ada dari sisi distribusinya, waktu distribusi. Nah, sekarang tuh ada permasalahan di antara dua pihak yang bermain di sini itu. Yang pertama dari sisi Badan Pengembang Panas Bumi, yang kedua dari sisi PLN sebagai off-taker pembeli hasil panas buminya itu. Nah, sekarang PLN kan kalau membeli kalau bisa harganya semurah mungkin gitu ya. Biar kita waktu memberikan ke masyarakat itu juga bisa lebih murah, dan masyarakat karena maunya juga yang lebih murah gitu kan. Tapi nyatanya sekarang tuh kebijakannya PLN hanya membeli dari sisi hasilnya doang gitu, uapnya aja. Dia nggak melihat dari sisi resikonya. Dia nggak membeli resikonya gitu. Sedangkan resikonya tadi besar. Iya, sangat besar juga gitu. Jadi gitu bahwa PLN juga harus turut ikut memperhatikan untuk membiayainya dari membelinya dari sisi memperhatikan risikonya juga gitu. Tidak hanya untuk ya udah aku terima jadi aku beli yang harga paling murah dari situ. Ya kasihan pengembang panas buminya kalau gitu. Belum lagi ini sih yang jadi trigger bagi saya utamanya adalah aksesibilitas buat pengembangan ke panas bumi satu daerah dengan daerah yang lain itu kan tentu saja beda. Tapi mau nggak mau kita menjual dengan harga yang sama begitu. Jadi kayak itu sih yang menurutku juga jadi apa ya, kayak jadi trigger bagi bankability panas bumi itu sendiri gitu. Mau nggak mau harus ada subsidi. Iya, harus ada subsidi. Kan kita juga nggak bisa menyamaratakan satu harga gitu. Setuju. Tadi melalui yang dari PTSMI itu ya? Iya, PTSMI itu. Berarti kan dari pemerintah dan dari luar juga, dari World Bank ya, kalau nggak salah. Oke, benar-benar setuju sih. Setuju banget. Ada tanggapan lain nggak tentang pendapat dari Mas Abdi? Atau kalau dia cukup sih setuju. Mungkin dari Bintang nih, ada kayaknya nih Tang. Ada satu hal yang saya tadi tuh sangat relate dengan ceritanya Mas Abdi. Waktu bilang kalau klaimnya di suatu daerah punya potensi katakanlah 100 megawatt. Setelah di recheck lagi itu turun, drop mungkin separohnya atau mungkin nggak sampai. Karena nyatanya itu kasus yang lumayan common ya. Dalam salah satu course Inaga ya, makanya pada join Inaga yuk. Dalam satu course Inaga itu pada ya promo dikit. Dalam salah satu course Inaga itu sempat disinggung kalau misalkan data eksplorasi yang disediakan sama pemerintah itu kadang ya saya nggak disclaimer nggak bilang selalu, tapi kadang kala itu ada eksagerasinya di situ supaya ada orang yang tertarik dan lain sebagainya. Saya rasa mungkin salah satu evaluasinya adalah pemerintah melalui KSDM memprovide data yang terus diperbarui karena teknologi kan berkembang, barangkali dulu belum presisi ya, belum akurat. Ya, belum akurat. Selalu diperbarui supaya apa? Supaya bankability-nya tidak miss di situ. Mungkin itu yang saya tambahkan. Mungkin tambahan lagi ya soal tadi di fase eksplorasi dan data dari pemerintah. Dulu kalau nggak salah kita juga pernah Indonesia itu bekerjasama dengan Amerika untuk di Jawa Barat. Di Jawa Barat benar. Di fase dekat Gunung Galunggung ya kalau nggak salah. Iya, dekat Gunung Galunggung. Menurut pemerintah itu daerah tersebut merupakan WKP. Padahal ternyata setelah dilihat secara kita lihat di satelit aja itu tuh jaraknya dengan Gunung Galunggung yang saat itu sangat aktif, cuma 5 km. Jadi dia ada di sebelah kaki gunung yang persis gitu. Bayangkan aktif. Kalian diriin WKP tapi di gunung yang masih aktif. Itu kan sangat sangat tidak masuk. Dan lucunya di situ adalah si dari pihak Amerikanya juga menerima gitu. Dan sampai saat itu dibawa ke pengadilan internasional karena kasus tersebut, karena kasus ya yang tadi lah yang anomali tadi gitu.
Dan ya pasti fluidanya udah ditebak Lah ya, sudah semua, ditebak, gimana ditebak proses gimana semua. mau produksi gitu kan. Nah itu mungkin dari pemerintah evaluasi juga ya buat pemerintah ke depannya. Dan sampai sekarang beberapa WKP itu masih banyak yang tersebar di dekat area gunung yang aktif yang sebenarnya nggak masuk akal kayak tadi gitu. Mungkin evaluasinya itu ya. Mungkin lebih ke evaluasi dan ini sih kayak sumur-sumur lama coba dievaluasi kembali gitu data-datanya gitu. Apakah itu dia memang benar-benar prospek untuk dikembangkan atau ya kayak tadi bisa saja misleadnya itu yang sampai ke ya coba dibayangin gunung aktif dijadikan WKP gitu. Kan ya mau gimana itu. Dan ya itulah perusahaan yang joint venture-nya juga agak lucu sebenarnya karena sama-sama mau aja gitu. Dan ya yang dirugikan juga pada akhirnya kita juga karena kita yang istilahnya adalah kalah di pengadilan internasional tadi gitu. Padahal kayak termasuk sesuatu yang basic ya. Iya, itu sesuatu yang basic kayak Common sense lah. common sense. Sebelum adanya kita lebih lanjut untuk membangkitkan kan harusnya tahap awal eksplorasinya yang dibenahi terlebih dahulu gitu. Betul. PR banget ya. Buat pemerintah ya. Makanya kita kembangkan panas bumi dengan join Inaga. Oke. Boleh. Boleh. Mungkin menarik banget ya, banyak banget pendapat dari Mas Abdi, Mas Imam, Mas Bintang dan juga Mas Farhan. Nggak cuma dari sisi ekonominya aja, tadi udah ngerembet ke sampai pembangunannya, bahkan dari beberapa kasus yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dan mungkin itu aja buat sesi 2 kali ini.